5 pusaka Sunan Kalijaga yang dikenal sakti mandraguna hingga sekarang. Penyebaran Islam di Nusantara sendiri bisa meluas berkat jasa para ulama dan para pendakwah zaman dahulu. Untuk di daerah Jawa, mereka dikenal dengan Wali Songo atau wali yang berjumlah 9 orang dan tersebar di berbagai penjuru tanah Jawa. Di Jawa Barat, ada nama Sunan Kalijaga yang terkenal dengan dakwahnya. Salah satu anggota dari Wali Songo ini menggunakan metode cerdik dalam berdakwah. Ia memakai wayang kulit dan kesenian lain untuk menarik umat yang ketika itu mayoritas Hindu dan Buddha. Cara ini tentu diterima dengan baik oleh warga. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dikenal mempunyai karomah dan ilmu olah batin yang tinggi. Tak heran jika kemudian banyak sekali peninggalan dan pusakanya yang masih dianggap sakti hingga kini. Apa saja guys? Simak ulasan berikut ini. Yang pertama, rompi Ontokusumo yang konon diberikan oleh Rasulullah SAW. Pusaka yang pertama adalah rompi Ontokusumo. Dilansir dari berbagai sumber, rompi ini adalah baju yang dipakai oleh Sunan Kalijaga untuk mengalahkan sang penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Rompi ini didapat setelah beliau menghatamkan Al-Quran di Masjid Demak bersama dengan para wali yang lain. Rompi ini dulunya berupa kulit kambing yang kemudian dirajah oleh Sunan Bonang menjadi pakaian. Saking kuatnya rompi ini, para wali juga bingung mendeskripsikan cahaya yang ada di dalamnya. Hingga sekarang masih tersimpan di Kadilangu, Demak. Setiap hari raya Idul Adha, para warga akan melakukan jamasan terhadap rompi Ontokusumo. Yang kedua, keris Kiai Carubuk yang masih ada hingga kini. Zaman dahulu, masyarakat masih sangat percaya dengan benda-benda pusaka yang punya kekuatan seperti halnya keris. Sunan Kalijaga juga melakukan pendekatan dengan budaya kepercayaan masyarakat akan keris ini. Dalam sebuah kisah, ia sebuah keris yang dinamai Kiai Carubuk. Keris ini dibuat oleh Empu Supa Mandrangin, yang masih merupakan sahabatnya dari sebiji besi yang besarnya setara biji asam. Namun anehnya, dari besi yang kecil, keris ini juga konon harus dipegang oleh orang yang tepat serta punya kecocokan dengan pemiliknya. Keris Sunan Kalijaga ini dalam sejarahnya berhasil mengalahkan kesaktian dari keris setan kober milik Arya Panangsang kala terjadi pemberontakan di Mataram. Yang ketiga, api abadi Merapen di Jawa Tengah. Masih ingat dengan api yang digunakan pada saat Asian Games bulan Agustus lalu? Nah, itulah api abadi Merapen yang diambil dari desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Api ini tidak pernah padam sekalipun terkena terpaan hujan, karena ada gas alam yang keluar dari dalam tanah, sehingga ia bisa bertahan terus-menerus. Tapi, menurut cerita, api ini juga muncul karena Sunan Kalijaga menancapkan tingkatnya di tanah saat memimpin Demak dan berhasil mengalahkan kerajaan Majapahit. Niat awalnya adalah mencari mata air untuk sang prajurit yang kelelahan. Namun anehnya, yang muncul adalah api yang abadi hingga sekarang. Yang keempat, sumur Jalatunda yang disebut Jam Zam-Zam Demak. Di Kadilangu, Demak, tak jauh dari lokasi makam Sunan Kalijaga, letaknya sekitar 200 meter di timur kompleks makam Sunan Kalijaga, ada sebuah sumber air yang disebut sebagai Sumur Jalatunda. Sumur ini adalah peninggalan Sunan Kalijaga yang hingga kini sering didatangi oleh warga. Mengapa namanya Jalatunda? Nah, sumur ini adalah bekas di mana Sunan Kalijaga meninggalkan jalannya ketika mencari sumber air untuk wudhu para wali. Sumur yang disebut sebagai Zam-Zam Demak ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hanya dengan syarat
saat hendak meminum, orang tersebut harus membaca basmalah terlebih dahulu. Yang terakhir, batu bobot sebagai landasan menempa keris Kiai Carubuk. Nah, batu bobot ini lokasinya juga tak jauh dari api abadi Merapen. Batu tersebut merupakan landasan Empu Supa menempa keris Kiai Carubuk yang dipesan oleh Sunan Kalijaga. Adapun alasan mengapa batu tersebut ditinggalkan tak lain dan tak bukan karena beratnya yang luar biasa dan tidak mungkin dibawa ke berbagai tempat untuk berdakwah. Menurut penduduk setempat, siapapun yang mampu mengangkat batu itu dalam kondisi duduk, maka segala apa yang ia minta bisa terkabul. Batu itu kini berada dalam sebuah cungkup dan terkunci rapat. Bagi pengunjung yang mau melihat, hanya bisa dari luar kaca yang melindunginya. Nah, itulah 5 pusaka peninggalan Sunan Kalijaga yang masih bisa dilihat hingga sekarang. Sunan Kalijaga memang terkenal sebagai wali yang menyukai kesenian dan memanfaatkan hal tersebut untuk mengajak masyarakat mengikuti dakwah yang ia sebarkan. Metode yang lembut seperti itu tentu membuat penduduk senang dan tidak memberontak.